Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana subul salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Sebab hanya dengan takwa kepadanya kita akan dapat hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, perjalanan hidup dan perputaran roda dunia ini diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pahit, ada manis, ada panas, ada dingin, ada susah, ada senang, ada sukar, ada mudah, ada baik dan ada yang buruk, dan masih banyak lagi pasangan-pasangan yang lain. Sehingga seseorang tak selamanya akan merasa senang. Saat ini senang, bisa jadi besok dia sudah merasakan susah. Begitu pula sebaliknya, yang saat ini terasa mudah, mungkin besok akan berubah menjadi sulit. Memang begitulah perjalanan hidup di dunia ini, penuh dengan keanehan dan keunikan. Akan tetapi, hakikat semua itu sebenarnya sama. Semua itu merupakan cobaan dari Allah untuk menguji manusia. Dan semua ujian yang diberikan Allah kepada hambanya tidak mungkin dapat dielakkan. Siapa yang dapat menjawab dan mengatasi semua ujian itu akan mendapat raport yang baik. Lantas, bagaimana menghadapi materi ujian Allah ini? Allah sendiri sebenarnya telah memberikan kunci jawaban dari semua ujiannya, yaitu dengan sabar. Hal itu tak ubahnya seperti para pelajar ketika mengerjakan soal ujian. Mereka harus teliti dan bisa menguasai diri, tidak boleh putus asa dan juga terburu nafsu. Lalu, apakah sabar itu? Banyak ulama yang menjelaskan pengertian sabar. Di antaranya ialah menahan diri dan membawanya kepada yang ditentukan syara dan akal, serta menghindarinya dari apa yang dibenci oleh keduanya. Jadi, sabar adalah suatu daya kekuatan positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar ialah satu kekuatan yang menghalangi manusia untuk melakukan kejahatan. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan, sabar ialah tetap tegaknya dorongan agama menghadapi dorongan hawa nafsu. Dorongan agama ialah hidayah Allah kepada manusia untuk mengenalnya dan mengenal Rasulnya, serta mengetahui dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Sedangkan dorongan hawa nafsu adalah tuntutan syahwat dan kehendak yang ingin dilaksanakan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah pengertian sabar yang diajarkan agama. Sabar bukan sebagaimana dugaan orang yang malas, dan sabar tidak diartikan dengan menyerah pada keadaan, membiarkan diri hanya dalam situasi atau kondisi, dan menghentikan ikhtiar untuk mencari jalan keluar yang baik tanpa memperbaiki dan memperkuat amal perbuatan. Pengertian semacam ini kuranglah tepat. Mungkin hanya sebuah apologi atau membela diri yang sedang malas, atau untuk menutupi kelemahannya yang tidak mau berusaha. Lantas, bagaimana kita menerapkan sabar dalam kehidupan kita ini? Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa sabar adalah kunci jawaban dari ujian hidup di dunia ini. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bisa menahan emosi
menundukkan hati dan tabah ketika cobaan itu datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Innama sabru 'inda sadamatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah ketika datang bencana yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah mengembalikan semua cobaan dan ujian itu kepada Allah, menyadari sepenuh hati bahwa semua cobaan yang telah terjadi merupakan kehendak dan kebijaksanaan Allah dan tanpa berkeluh kesah. Ingat firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Wabashshirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berucap, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Adapun langkah yang ketiga, muhasabah atau introspeksi diri. Apakah bencana atau musibah yang menimpa kita itu akibat dari ulah kita sendiri, atau mungkin karena kelalaian kita, kezaliman dan kesalahan-kesalahan kita yang lain? Atau dengan turunnya musibah itu Allah mengingatkan kepada kita agar tidak berlarut-larut dalam melakukan kesalahan dan dosa, sehingga kita mau berbenah diri, bangkit dari kesalahan menuju petunjuk dan syariat yang benar. Kesalahan yang sudah terlanjur kita lakukan, segera kita mohon ampun. Kezaliman yang pernah kita kerjakan, segera kita kembalikan kepada yang semestinya. Dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah kita perbuat, segera kita hentikan dan bertobat kepada Allah sambil memperbanyak membaca istighfar. Dalam hal ini Allah telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu sekalian, maka hal itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Dan apabila musibah yang menimpa itu bukan karena ulah kita, maka kita berbaik sangka kepada Allah bahwa kejadian itu semata-mata merupakan ujian untuk mengangkat derajat hambanya yang bila menerima dengan keikhlasan hati akan menjadi peleburan dosa-dosa yang telah diperbuat. Sabda Nabi SAW dalam hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul mu'min illa ghaffarallahu biha anhu hatta syaukat yushaquha. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu musibah yang menimpa orang yang beriman kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya sehingga duri mengenai dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Memang kadang-kadang bila seseorang mendapatkan musibah, hatinya menjadi cemas. Cemas karena dirinya atau karena yang lain. Pikiran-pikiran yang negatif pun kadangkala timbul menyertai perasaannya. Akan tetapi bagi seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hal itu tidak perlu dirisaukan, karena Allah telah berfirman dalam ayatnya, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersikap sabar. Cukuplah Allah sebagai sandaran seorang mukmin. Allah yang maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui, maha pengasih dan penyayang, serta maha segala-galanya. Sandaran vertikal ini merupakan modal utama dan pertama yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan hanyut dan menyerah pada keadaan. Mereka akan bangkit kembali, membulatkan tekad, berikhtiar untuk memperbaiki keadaan sambil bertawakal kepada Allah dan memohon pertolongannya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian ketika kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Quran surah Al-Imran ayat 159. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sabar selain merupakan sikap yang terpuji, juga termasuk akhlakul karimah. Banyak sekali keutamaan bagi orang yang berlaku sabar. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 96 menjelaskan, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami benar-benar memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa telah mereka kerjakan. Pada surah Al-Qasas ayat 54, Allah juga menyebutkan, Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka.
Selain itu, Allah juga menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan pahalanya dengan tanpa batas. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang bersabar. Ayat-ayat di atas terutama menjelaskan tentang pahala dan balasan orang yang berlaku sabar. Adapun besar dan kecilnya balasan tergantung pada tingkat dan kadar kesabaran yang dilakukan. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita mampu berlaku sabar dalam menghadapi semua cobaan yang menimpa diri kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.